Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang beribadah salat tarawih di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Sebelum ibadah salat tarawih perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mohon para jamaah mengisi sound terdepan serta semua handphone dan alat komunikasi lainnya dinonaktifkan. Infak pada salat tarawih kemarin sebesar 4.961.400 rupiah. Semoga sedekah dan amal jariah pada jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemasukan donatur buka puasa dan sahur dari jamaah sebesar 516.815.994 rupiah. Total pengeluaran takjil buka puasa sampai hari ini sebesar 442.650.000 rupiah. Total pengeluaran sahur sebesar 40.500.000 rupiah. Sedekah paling utama ada sedekah di bulan suci Ramadan, salurkan infak takjil buka puasa dan sahur melalui posko ZIS dan takjil di pintu timur, utara, dan selatan. Kemudian ikuti Qiyamul Lail Ramadan bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah SH MSI. Malam ini adalah malam ke-25. Nanti malam pukul 01 dini hari di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya. Kemudian ikuti One Day One Khatam, dilanjutkan ngaji ngabuburit bersama Dr. Haja Siti Nur Husnul Yusmiati STP MKes dengan tema ala lifestyle di era disrupsi. Besok pada sholat asar di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini Sabtu tanggal 14 Maret 2026 yang bertugas sebagai penceramah tarawih 10 menit malam ini beliau Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Yadi MA dengan tema dengan puasa kita menang. Sedangkan Imam Tarawih Ustaz Dr. Haji Ahmad Nasih Hidayatullah MH Al-Hafidh. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ke-25 ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih. Di tengah-tengah kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita laksanakan pada hari ini, pada jam ini, pada menit ini, pada detik ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tentu kita patut bersyukur masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah sebagian besar daripada kita mencoba menyempurnakan ibadah puasa itu dengan ibadah-ibadah lain, yang mulai membaca Quran, wiridan, istighfar, dan seterusnya, yang semuanya itu dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa kita. Dan jangan lupa bahwa puasa ini adalah ibadah yang dimaksudkan untuk membentengi diri dari godaan setan. Seluruh saluran-saluran yang sekiranya bisa dimasuki setan melalui ibadah puasa kita tutup, sehingga setan akan kesulitan menggoda orang-orang yang berpuasa.
kita tetap harus waspada karena setan itu pandai, cerdik, licik. Kita harus belajar dari yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam bersama istrinya ketika masih di dalam surga. Allah berfirman kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Allah membolehkan Nabi Adam bersama istrinya untuk menikmati semua fasilitas yang ada di dalam surga, kecuali satu saja larangannya, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati satu pohon ini. Larangannya adalah dilarang mendekati satu pohon. Padahal kita bicara surga, yang mestinya di dalam surga itu ada banyak pohon. Tidak mungkin puluhan, tidak mungkin ratusan, tidak mungkin ribuan, mungkin jutaan dan besar kemungkinan miliaran pohon. Lawang kita bicara surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Pasti di dalamnya terdapat banyak sekali jumlah yang tak terhingga pohon. Kita bicara surga, bukan taman bungkul. Taman bungkul bisa dihitung pohonnya. Ini surga. Semua bisa dinikmati oleh Nabi Adam dan istrinya kecuali satu, situ tok. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau berdua dekati satu pohon itu. Satu pohon dari mungkin miliaran pohon yang tidak boleh didekati, hanya satu. Delalah di satu pohon inilah Nabi Adam itu terpeleset. Itu kan agak-agak di luar nurul itu. Ibaratnya jenengan kalau punya uang triliunan umpamanya, masa tergoda mau nyolong 10.000? Rasanya kok kecil kemungkinan punya uang triliunan mau-maunya nyolong 10.000, kecil kemungkinan. Tapi itulah setan, pintarnya luar biasa. Justru di hal yang kecil inilah, yang di luar dugaan kita, disitulah Nabi Adam terpeleset bersama istrinya. Karena itu janganlah kita menganggap hal-hal yang kecil. Jangan-jangan pada hal yang kecil, pada sesuatu yang kecil itu kita terpeleset. Dan ketika terpeleset, habislah hidup kita seperti Adam dan istrinya yang diusir dari surga gara-gara melanggar aturan untuk tidak mendekati satu pohon saja. Karena itu, marilah kita memastikan diri sebagai hamba Allah yang menang. Apalagi ini di malam yang ke-25 ini, kita pastikan ibadah kita secara kualitas bagus, secara kuantitas banyak, sehingga benar-benar
kita tuntas melaksanakan ibadah puasa ini sebagai hamba-hamba Allah yang benar. Allahumma amin. Aku berhada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.